Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita dari pagi tadi sampai nanti menjelang kita tidur menjadikan ibadah bagi kita semuanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita semua yang hadir di sini, menjadikan kita selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, Selasa pada zuhur kita ada kajian yang kali ini membawakan tema lanjutan kemarin, pentingnya menjadikan ilmu din, belajar ilmu din. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz menjadikan ibrah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelah kanan belum kedengaran jawaban salamnya. Ngantuk ya? Ngantuk apa lapar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudariku seiman, seakidah, jamaah salat zuhur dan taklim mushola al-hikmah. Tentu tidak ada ungkapan yang paling layak untuk kita sampaikan dalam segala keadaan kita kecuali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia nikmatnya di dalam kehidupan kita. Karena apa saja yang kita punya sampai saat ini atau semua yang telah kita gunakan sebagai fasilitas kehidupan kita, bahkan peristiwa-peristiwa kecil sampai kepada aktivitas yang besar yang kita lakukan, semua terwujud biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang selayaknya bagi kita orang-orang yang beriman agar terus menjaga upaya mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di sepanjang kehidupan kita. Karena dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun konsekuensinya mungkin kita harus berbagi,
berbagi waktu, berbagi tenaga, pikiran, bahkan mungkin ada harta juga yang harus kita sisihkan. Tetapi sesungguhnya semua itu bukanlah akan mengulangi angka dan nilai-nilai yang kita punya. Tetapi justru ketika kita jadikan itu sebagai sebuah manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ditambahkan berbagai kenikmatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita syukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji, Allah jamin, maka nikmat-nikmat itu insya Allah akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu kita menjadi waktu yang berkah. Apa waktu yang berkah? Itu kalau mau dibawa ibadah jadi mudah. Seakan-akan waktu itu malah memfasilitasi kita. Mau sholat mudah, ya, mau ngaji juga demikian. Karena ada orang yang bahkan waktunya itu membuat dia menjadi sulit untuk bisa berbagi dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal inilah sebaik-baik nikmat. Ya, maka kalau kita syukuri, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan jadikan semua yang kita miliki itu dari karunia Allah menjadi wasilah yang memberikan keberkahan. Waktu, kesehatan kita, kemudian juga ya, apa yang kita curahkan dalam mensyukuri nikmat Allah. Tetapi tentu saja cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak sebatas hanya dengan ungkapan-ungkapan lisan, hanya dengan ya mengungkapkan berupa ucapan hamdalah alhamdulillah. Tetapi asyukru ta'atul mu'min. Tapi rasa syukur itu diungkapkan adalah dengan jalan, dengan cara melaksanakan ketaatan kepada yang memberikan nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nikmat-nikmat Allah kita syukuri sebagaimana hakikatnya, menambah semakin bagusnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang akan rugi dari apa yang kita berikan, kecuali justru dia menjadi sesuatu yang akan lebih memberikan banyak kebaikan kepada kita. Ya, termasuk dalam kesempatan siang hari ini, biiznillah wa fadli, alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama kembali ya, di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Karena majelis ilmu ini adalah cerminan tentang kualitas dari keimanan seorang mukmin, dan bukan hanya menunjukkan dia sebagai orang yang beriman, tapi mencerminkan kualitas orang yang beriman itu karena orang yang beriman ini ada yang dia dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang sebagiannya Allah tidak menghendaki kebaikan padanya. Termasuk tadi ya, orang-orang yang mukmin itu kalau dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mudah saja dia untuk berbagi dari apa yang dia punya, ya, untuk menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala itu untuk ibadah saja susah. Salat 5 waktu saja, yang padahal tahu hukumnya wajib, berapa banyak masih di antara saudara-saudara kita itu yang belum mampu untuk menegakkan ini secara istiqomah. Dan bahkan banyak yang sampai dalam waktu yang begitu lama mereka tidak peduli kepada kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Zumar, di surat Maryam surat 19 ayat 59, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqalafa min ba'dihim qalfun adaus shalah wa tabahus syahawat fasawfa yalqauna ghayah. Faqalafa min ba'dihim qalfun, nanti akan datang di belakang kalian itu generasi yang jelek. Ya, jadi ada satu zaman, ada satu masa di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan nanti akan diisi itu oleh generasi yang jelek. Jelek bukan dari fisiknya, jelek bukan dari penampilannya. Bahkan kalau dibandingkan orang-orang tahun 60-an saja, cara berpenampilan, berpakaian kita hari ini itu jauh lebih keren. Ya, lebih keren lah. Terlihat begitu.
Karena itu bukan dari sisi fisik, tetapi apa? Kejelekan mereka itu. Kejelekannya adalah adus sholat. Mereka menelantarkan sholat. Dan melantarkan sholat di sini di dalam kitab tafsir, ya, para ulama memberikan penjelasan itu bukan terkait dengan orang yang semata-mata meninggalkan sholat. Tapi adus sholat adalah termasuk menelantarkan, melalaikan mengenai bagaimana seharusnya sholat itu ditegakkan secara berkualitas. Makanya tidak setiap maaf, kalau kita sudah sholat pasti dapat pahala nggak? Saya tanya, ya kita berinteraksi, saya suka berinteraksi. Kalau kita sholat pasti dapat pahala nggak, Pak? Insya Allah. Sesuai rukun. Kenapa? Karena nggak pasti. Kalau semua yang sholat pasti dapat pahala, kita nggak akan diingatkan dengan surat Al-Ma'un. Allah berbicara tentang orang-orang yang sholat tapi celaka. Ada nggak ayatnya? Ada. Gimana Pak? Siapa yang hafal? Baca. Betul dari awal. Fawailul lil musallin alladzina hum sholatihim sahun. Ya. Celaka orang-orang yang sholat. Maka dalam ayat ini yang Allah kecam itu bukan yang nggak sholat. Siapa mereka? Justru orang-orang yang sholat. Allah katakan fawailul musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Maka ayat ini kalau baca nggak boleh putus sampai di sini. Nanti yang gembira dan tepuk tangan yang nggak sholat tuh, yang sholat ini celaka. Tapi celaka itu dilanjutkan Subhanahu wa ta'ala, ada yang menjadi sebabnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang ketika mereka melaksanakan ibadah sholat itu, maka sholat mereka itu ada sahun, ada kelalaian. Kelalaian ini banyak, dari sengaja melalaikan waktunya, kemudian melalaikan pengetahuannya tentang bagaimana sholat itu mestinya dikerjakan, sebagaimana Rasulullah SAW telah memberikan isyarat, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Artinya ada sebuah isyarat agar sholat yang kita lakukan itu mendekati dan menyerupai dengan sifat-sifat sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Sekalipun kita hidup dalam masa yang berjarak sangat jauh, tetapi pengetahuan ini bukanlah pengetahuan yang mustahil untuk kita dapatkan. Tetapi pengetahuan tentang semua ibadah itu telah direkam secara baik dari generasi demi generasi, bahkan sampai akhir zaman pengetahuan sholat itu akan tetap terjaga dan tidak akan hilang. Maka inilah yang menjadi sangat penting untuk kita perhatikan, bahwa ada orang-orang yang dikatakan sebagai adus sholat. Mereka tidak memperhatikan tentang sholat mereka. Fasawfa yalqauna goyah. Coba, ini sangat ngeri sekali. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang-orang yang ada sholat, yang sebabnya wattaba'u syahawat, karena mereka mengikuti hawa nafsunya, ya, maka kelak mereka akan Allah Subhanahu wa ta'ala campakkan ditemui pada kesesatan, al-goyah. Maka al-goyah ini ditafsirkan apa? Orang-orang yang termasuk dalam adus sholat tadi, yang menelantarkan sholatnya, yang melalaikan hal yang terkait dengan bagusnya sholat itu, akan Allah campakkan mereka ke dalam dasar jurang neraka, yang mereka di dalamnya itu diberi minum darah yang bercampur dengan nanah. Itulah al-goyah. Lihat, ini ancaman, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Makanya tidak setiap orang-orang yang sudah melaksanakan sholat pun itu sholat mereka menjadi sesuatu yang pasti memberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ada sholat yang justru mereka malah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi dan menjaga kita dari perkara yang demikian. Nah, ini ayat ikhwan. Oleh karena itulah bahwa tidak cukup kita hanya menjadi orang-orang yang berbahagia dengan salah satu nikmat terbesar dalam kehidupan kita, dijadikan orang yang beriman, tapi bagaimana kemudian iman ini benar-benar mendorong kita untuk bisa menegakkan dan menjalankan konsekuensi dari keimanan itu. Karena untuk itulah
kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya ada dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ini nggak mungkin terwujud dengan baik. Ibadah yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala tidak mungkin itu akan terlaksana dengan sempurna kecuali apa yang menjadi sebab untuk bisa mewujudkan itu kita penuhi. Yaitu apa? Ilmu. Maka di antara alasan yang juga mendasar, tujuan dasar kita dalam menuntut ilmu adalah agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi kesimpulannya. Kalau pada awal pertemuan saya sampaikan bahwa tujuan dasar dari menuntut ilmu itu harus dibangun di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau tidak dibangun di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa jadi kita tidak akan bersungguh-sungguh dan tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan kalau kita benar-benar ingin mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, maka aktivitas ibadah termasuk menuntut ilmu itu harus dibangun di atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 71 Allah firmankan, wa may yu'ti wa rasulah faqad faza fawzan azima. Ya, jadi barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka pasti akan diberikan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan apa? Dunia dan akhiratnya. Kan ini yang selalu kita minta kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta kalau berdoa kepada Allah tuh kita tidak minta cuma kehidupan dunia saja yang diberikan kebaikan, menjadi orang yang sukses dan bahagia. Kenapa? Karena kita yakin sebagai orang yang beriman. Apalagi kita yang biasa duduk di majelis ilmu, tahu kalau kehidupan kita bukan cuma di dunia. Justru kehidupan yang sebenarnya itu wal akhiratu khairu wa abqa dalam surat Al-A'la. Ya. Jadi kehidupan yang jauh lebih baik itu adalah kehidupan akhirat. Jadi dunia ini adalah perjalanan tempat yang kita lalui dalam waktu yang sangat singkat adalah dalam rangka untuk mempersiapkan kebahagiaan dan kesuksesan kita dalam kehidupan akhirat kita. Dan itu nggak mungkin bisa kita wujudkan kalau kita nggak ada upaya sungguh-sungguh. Maka permintaan kita kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu cuma life service. Tapi untuk mewujudkan itu juga nggak sekedar punya semangat dan kemauan ibadah. Karena tidak setiap yang ibadah tadi, termasuk bahkan sholat 5 waktu, pasti itu akan membuahkan pahala. Tetapi untuk mewujudkannya, inilah yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya fauzan ajima, untuk kesuksesan dunia, kebahagiaan dunia kita butuh kepada ilmu. Untuk kebahagiaan akhirat kita juga butuh kepada ilmu. Sukses akhirat itu nggak mungkin diraih kecuali dengan ilmu. Nah, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita juga mutlak itu dibutuhkan ilmu. Maka ada ilmu yang masuk dalam fardhu kifayah, yaitu ilmu yang jika sudah ada yang mewakili untuk menuntutnya, maka orang-orang yang tidak ikut belajar dia tidak terkena kewajiban terkena konsekuensi dosa. Ya, misalnya ilmu-ilmu dunia, kedokteran, ya, arsitektur dan seterusnya. Sebagaimana pada kesempatan lalu ditanyakan, jadi ini ulasan kesimpulan. Ya. Nah, tetapi ada yang masuk dalam fardhu ain. Nah, yaitu ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu agama, ilmu yang akan membuat kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyyin, ya. Kemudian ma'rifatul dinil Islam bil adilah, ilmu yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah, ilmu yang membuat kita mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal Islam ini, yaitu dengan dalil-dalilnya. Maka tanpa ilmu tidak mungkin seseorang akan mampu mewujudkan apa yang selalu dia ucapkan dengan doanya itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau kita bermaksud sungguh-sungguh untuk mewujudkan ayyuhal ikhwah apa yang menjadi keinginan kita, bahagia dalam kehidupan dunia dan bahagia dalam kehidupan akhirat kita, maka kuncinya adalah ini yang menjadi tujuan dasar kita dalam menuntut ilmu, ya, itu adalah dalam rangka agar kita memiliki pengetahuan yang menjadikan ibadah yang kita lakukan ini menjadi amalan yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena amal itu ada dua.
ada amal yang diterima, ada amal yang ditolak. Salah. Kalau semua amal itu pasti diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala, tentu nggak akan tepat, nggak efektif. Kenapa kita diajarkan Rasulullah SAW setiap hari kita berzikir, di antara yang kita minta amalan makbulan, agar amal kita diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus minta agar amal kita diterima? Kan sederhana saja. Karena setiap amal itu belum tentu diterima. Bahkan ada amal-amal yang ditolak oleh Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis yang sahih dalam kitab Sahih Muslim, itu sangat jelas. Di antara faktor tidak diterimanya amal seseorang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa jadi karena dia menelantarkan tentang pengetahuan yang mesti menaungi amal tersebut. Dalam hadis tersebut, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Ya, hadis ini sahih. Maka barang siapa yang mengamalkan suatu amal, maka digunakan dengan isim nakirah amalan. Ya, bukan al-amal, tetapi bukan al-amal, tetapi amalan dengan isim nakirah yang maknanya itu bersifat umum. Jadi amal apa saja yang kita kerjakan dalam Islam, ya, kalau nggak ada petunjuknya, arti tidak dibangun di atas ilmu, maka amal itu tidak akan diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menegaskan nggak mungkin kalau kita beribadah cukup punya semangat dan kemauan saja. Tetapi yang terpenting adalah merenungkan dan memperhatikan bagaimana agar amal ibadah kita itu seperti doa yang kita minta. Kan kita diajarkan Rasulullah SAW setiap hari untuk membaca zikir dan doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kemudian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kenapa kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW? Kok harus minta ilmu yang bermanfaat? Ya, karena tidak setiap orang yang duduk di majelis ilmu pasti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bukan menjadi rekaman pengetahuan. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu menjelaskan, ilmu yang bermanfaat itu bukan dari banyaknya kita duduk di majelis ilmu, bukan dari banyaknya pengetahuan yang kita rekam, yang kita catat. Ya kan ada yang rajin duduk majelis ilmu, ya, ada yang mereka juga rajin untuk mencatat apa yang mereka kemudian simak. Tapi hakikatnya bukan itu. Apa ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu nafi'an. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ilmu yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu yang memberikan efek, yang memberikan satu bekas kepada orang yang menuntutnya, sehingga ilmu itu benar-benar dia akan membentuk seorang pribadi mukmin itu menjadi pribadi yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ilmu tidak mengantarkan kita menjadi orang yang mencintai amal-amal yang soleh dan menegakkan amal-amal soleh tersebut, mengamalkannya, dan kita tidak diantarkan kepada ketakwaan, maka bukan ilmu yang bermanfaat. Kenapa kita harus minta rizqan thayyiban, rezeki ya? Bukan hanya baik, thayyib itu halal, baik. Karena ada rezeki yang halal tapi nggak baik. Ya, kalau dikonsumsi kurang bagus untuk tubuh seseorang gitu. Ya, misalnya ada yang punya darah tinggi, kira-kira nggak bagusnya makan apa, Pak? Kambing. Nah, makan jeroan gitu kan? Jeroan. Nah, misalnya seperti Kambing itu. enak, kambing. Jeroan kambing. Jeroan nggak Ya. boleh. Atau orang yang punya kolesterol, nih halal, duren, gitu kan? Halal ya Bu ya, duren. Tapi kira-kira bagus nggak buat orang yang kolesterolnya tinggi kan gitu? Nah, jadi thayyib itu di situ. Kita minta kepada, kenapa? Ada rezeki yang nggak halal. Rezeki ini kan ada yang tidak halal secara zatnya, ada yang juga rezeki itu tidak halal ketika dikeluarkan. Makanya terkait dengan rezeki, kenapa kita minta yang thayyib, yang baik dan halal? Karena nanti ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berada di yaumil mahsyar itu, di padang mahsyar yang begitu luas, di antara pertanyaan itu tentang ini rezeki yang selama ini kita dapatkan, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. An malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Soal rezeki ini, maka rezeki itu, ya, harta itu enggak ditanyakan dengan satu pertanyaan seperti umur kita, cuma sekali ditanya. Ilmu cuma satu pertanyaan, bahkan badan kita, an jismihi fima ablah. Ya, di mana ini habisnya digunakan, capeknya badan kita. Tapi harta itu ditanya dengan dua pertanyaan, min aina iktasaba, dapatnya halal enggak? Kalau dapatkan dengan cara apa? Kemudian kalau sudah halal ditanya lagi, kalau haram ya sudah, digeser ke neraka saja itu.
Tapi kalau halal masih ditanya, digunakan untuk apa? Di jalan Allah Subhanahu wa taala atau buat dugem? Atau buat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kita minta kepada Allah rizqan thayyiban. Kemudian amalan mutaqabbalan, agar amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai waktu yang sudah kita sisihkan, bahkan tenaga harta dalam rangka tujuannya mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata amal ibadah kita itu tidak seperti yang kita minta menjadi amalan makbulan, amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan harus terpenuhi ibadah itu 2 syarat agar diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini sudah biasa dulu di majelis ilmu, ini pertanyaan yang mudah. Apa nih? Amal itu syaratnya diterima Allah Subhanahu wa taala dengan 2 syarat. Nah, alhamdulillah, Ustaz. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua ittiba. Jadi kalau amal itu tidak dipenuhi 2 kriteria ini, ya maaf saja, dikhawatirkan akan mengecewakan. Karena kita kerja dalam pekerjaan dunia saja, itu kan ada SOP-nya. Ada yang menjadi petunjuk bagaimana pekerjaan itu harus kita lakukan. Sehingga ada pekerjaan yang bisa memuaskan atasan kita, tapi mungkin juga ada pekerjaan yang terkadang itu mengecewakan atasan kita, karena barangkali tidak sejalan dengan aturan atau SOP yang dibuat. Nah, dalam perkara itu sebenarnya bisa menjadi sebuah miniatur perbandingan. Demikian juga dengan ibadah. Tidak mungkin ibadah itu cukup cuma punya kemauan dan semangat saja. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan diutusnya Rasulullah SAW itu adalah untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana cara kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Yang pada kesimpulannya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itulah ilmu yang dimaksud. Ya, inilah ya kemudian sejalan dengan hadis tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi jangan coba-coba kita ringan-ringan dan meremehkan tentang masalah ibadah ini. Cukup kita sudah mau mengikuti saja, ada orang ibadah kita ikuti, tidak cukup. Tapi kita harus belajar, kita harus memiliki pengetahuan, karena ini menjadi syarat diterimanya ibadah. Yang pertama adalah ikhlas, itu bisa dirujuk dalam surat Al-Bayyinah, surat 98 ya, di ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, la yaqbalullahu minal amal illa makan alaihi khalisan wa batagu bihi wajhah. Allah nggak akan menerima amal seseorang itu kecuali amal itu bersih dan ikhlas. Ini baru satu syarat. Ada orang yang ikhlas, tapi kemudian dia nggak memperhatikan faktor apanya? Faktor yang kedua, ya, apa yaitu ittiba'ur rasul, harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Yang dimaksud adalah ilmu. Ya. Nah, inilah yang tadi disabdakan oleh Rasulullah SAW. Makanya ketika Syekh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk di antara di ayat yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah mau menguji, ya, siapa di antara kalian itu yang paling baik amalnya. Jadi kita diuji itu dengan perintah Allah berupa kewajiban-kewajiban syariat, bukan hanya sekedar kita mau melakukannya, tapi bagaimana kemudian itu menjadi amalan yang terbaik yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Syekh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, maka dalam ayat ini ada persyaratan diterimanya ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimaksud dengan ahsanu amala. Ya, amal-amal yang terbaik itu adalah amal yang terpenuhi 2 hal. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua amal itu sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan beliau menjelaskan 2 hal ini tidak bisa dipisahkan. Jadi amal itu tidak cukup ikhlas. Kalau ikhlas saja kemudian tidak benar caranya, maka amal itu nggak diterima. Seperti tadi nasib orang yang sholat, mungkin sholatnya ikhlas, tapi kenapa dikecam fawailul musallin? Bisa jadi kenapa dia nggak memperhatikan kualitas pengetahuan tentang sholatnya, diabaikan. Kan kita tahu bagaimana dalam hadis Ibnu Abi Dunya dan hadis ini hasan, orang sholat 60 tahun tapi Allah tidak menganggap satu pun sholatnya sebagai sholat. 60 tahun, kita belum mungkin sholat sampai 60 tahun itu istiqomah, ya.
Tapi ini orang sholat 60 tahun diceritakan Rasulullah SAW dalam hadis yang hasan dari Ibnu Abi Dunya. 60 tahun dia sholatnya satu pun Pak nggak dianggap ibu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah dia nggak sholat? Dia sholat. Padahal kerusakannya itu cuma pada dua keadaan saja dari sholat yang kerjakan itu. Pada posisi saat apa Pak? Yang udah boleh makan duluan. Yang bisa jawab boleh makan duluan. Telat. Ya. Apa? Sholat. Pada ruku dan sujud. Kalau dia rukunya nggak bagus, maka nggak bisa yang namanya soal ruku ini sepelekan. Yang penting taruh tangan di dengkul. Nggak begitu. Perhatikan sifatnya. Yang kalau Rasulullah SAW itu disifati, andai ketika posisi ruku Rasulullah SAW dituangkan air di punggung beliau, air itu nggak jatuh, artinya sejajar. Rukunya bagus, sujudnya buruk. Jadi salah satu saja itu cukup orang itu tidak diterima sholatnya. Kira-kira kondisi hari ini ada nggak yang seperti itu? Ketika sujud, ya, nah, ternyata sujudnya juga nggak bagus, nggak sempurna. Bagaimana cara meletakkan kaki, bagaimana cara meletakkan tangan. Itu juga bukan semaunya, bukan sekedar naruh dahi ini di lantai, bukan seperti itu. Bagaimana posisi tangannya? Kan bermacam-macam kalau kita lihat. Ada yang taruh di dada, ada yang bahkan di sini, dan seterusnya. Ya. Padahal sifat Rasulullah SAW ketika sujud itu, beliau merentangkan tangan beliau itu sampai disifati kalau seandainya ada anak kambing molos di antara tangan beliau ini, itu bisa molos lewat situ Pak. Makanya kalau lagi sendiri itu, sholat itu bukan kemudian tangan ini kan seperti ini, dan maaf termasuk untuk kaum wanita, nggak ada yang namanya ya ada bentuk yang berbeda anatomi tubuhnya terus naruh tangannya di sini, tidak ada, sama sifat sholat yang disyariatkan bagi laki-laki juga bagi perempuan, dibuka tangannya itu kalau dia sholat sendiri, kecuali kalau kita berjamaah maka itu disesuaikan. Nah hanya karena dua perilaku ini, rukunya bagus sujudnya jelek, rukunya jelek sujudnya bagus, salah satunya saja, apalagi keduanya, itu menyebabkan dia 60 tahun sholatnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan tentang seseorang yang di masa Rasulullah SAW saja terjadi. Ketika ada seseorang sholat, maka saat dia minta pendapat Rasulullah SAW, bagaimana dengan sholat saya? Ya, irji, fasoli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi kamu, karena sesungguhnya kamu nggak sholat. Dia kerjakan, nggak mau nanya sama Rasulullah SAW. Artinya dia nggak memikirkan di mana kesalahannya, tapi dia mereka-reka sendiri dengan akalnya, dengan pikiran, dia kira akan menemukan kesalahan itu. Dia ulangi lagi sholat kedua kali. Ketika diulangi, jawab Rasulullah SAW sama, ulangi sholat kamu. Fa innaka lam tusalli, karena kamu belum sholat. Padahal johirnya sudah sholat belum Pak? Iya. Sudah sholat. Saya sudah melakukan gerakan sholat dari takbir sampai salam. Selalu ketiga kali diulangi lagi. Balik lagi sama Rasul. Apa jawab Rasul? Sama. Ya, ulangi sholat kamu, karena sesungguhnya kamu tidak sholat. Akhirnya kalau bahasa kita, pas dah Rasulullah. Ya, nyerah dah. Di mana kesalahannya? Nah, inilah yang dimaksud dengan ilmu. Padahal kesalahannya cuma satu. Apa Pak? Dan ini banyak terjadi saat ini. Apa cuma satu saja kesalahannya itu yang dikoreksi Rasulullah SAW? Apa salahnya? Tidak tukmaninah. Sholatnya kayak senam aerobik. Sholatnya cepat. Ya, maka kita lihat ada orang yang sholat bangkit dari ruku, begitu itidal tangannya ngayun-ngayun, imam belum turun dia udah setengah badan mau terbang gitu. Udah ada yang siap-siap mau sujud dan sebagainya. Tidak. Bahkan ketika sujud, maaf, para sahabat dulu kalau sholat bersama Rasulullah SAW, mereka nggak akan sujud sebelum melihat Rasulullah SAW itu dahinya menyentuh lantai, menyentuh tanah. Makanya sholat itu bagus jadi seragam. Ya, ini bukan mengada-ada, tapi seperti ini cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi sholat yang hari ini kan lihat Pak, apalagi kadang-kadang ya maaf, termasuk di tempat saya ikut imam. Gitu. Kalau lagi waktu sholat yang jahar ya bacanya bagus, alhamdulillah dari mulai bismillah sampai alhamdulillahnya gitu ya, fatihahnya bagus. Tapi begitu sholat yang syir, masya Allah, kita baru sampai Malik Yaumiddin dia sudah takbir. Ya, banyak imam-imam yang sholat dengan cepat. Udah gitu gerakannya pun cepat. Maka apa tu'maninah? Tu'maninah itu adalah membiarkan ya anggota badan kita, persendian kita itu dalam keadaan tenang pada posisinya. Ya, ketika berpindah dari satu gerakan kepada gerakan yang lain, itu yang dimaksud dengan tumaninah.
Jadi biarkan dulu tenang. Lagi memang waktu kita kan sudah hibahkan untuk sholat. Apa yang kemudian kita perlu untuk menjadi alasan tergesa-gesa? Sudah berikan waktu untuk Allah, ya berikan waktu itu dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terwujud ibadah yang sempurna. Bukan sholatnya yang tidak ada aturannya, banyak sekali. Kalau dikoreksi hari ini, maka kita tujuan pokok, tujuan dasar dari menuntut ilmu itu, kita ingin ibadah kita yang ini tentunya juga menyisihkan bagian dari waktu, kesehatan, tenaga, pikiran kita, itu nggak menjadi sesuatu yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tujuan dasar kita menuntut ilmu agar ibadah kita sesuai harapan kita, menjadi amalan makbulan, amal yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai sini. Kalau ada yang mau bertanya jawab, silakan. Mudah-mudahan mudah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya cuma satu ini Pak Ustaz. Nama. Oh, nama. Iya dong. Nama saya Andi Rusman Rola, Pak. Dari Bekasi Timur. Tapi asal dari Makassar. Baru 40 tahun di Jakarta merantau. Pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimana kalau ada manusia sholatnya itu cuma 2 kali setahun? Misalnya sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Orang yang seperti itu kalau mati apa perlu disolatkan atau enggak usah? Mohon dijelaskan Pak Ustaz. Cukup seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini pertanyaan warahmatullahi ngeri sedap. Kenapa? Karena alhamdulillah mungkin bukan kita, tapi banyak orang di sekitar kita, bahkan bisa jadi orang dekat dengan kita, Pak, termasuk keluarga kita. Ya, ketika ditanya gimana, ini sholatnya kan dia sistem paket, Pak. Kan ada yang paket mingguan, Jumat aja. Ya, ada yang paket tahunan, yaitu dia paket Id namanya. Rapel ya. Idain, paket Idain. Jadi ngambilnya itu cuma Idul Fitri, Idul Adha. Nah, biasanya ini malah tampilnya paling necis, Pak. Ya, bajunya serba baru, jubah baru, sorban baru, semua baru, nangisnya juga paling kencang. Biasanya gitu. Ya ini pengalaman ketemu sama teman-teman yang seperti itu. Kalau hari-hari sholat biasa nggak ketemu, begitu Idul Fitri ketemu, masya Allah rapihnya, wanginya luar biasa. Itu meluknya kencang banget, nangisnya juga kencang banget. Ya, ini sedikit intermezzonya. Bagaimana hukumnya? Ini ada khilaf tentang orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu. Hukumnya apakah mereka keluar dari Islam atau ya hanya mereka kufur dalam amal saja? Sebab kalau nanti dihakimi dia keluar dari Islam, ini konsekuensinya dia tidak boleh disolatkan, dikuburkan di taman pemakaman kaum muslimin pun tidak boleh, Pak. Dan warisnya maka itu hilang, tidak mendapatkan waris. Ya, jadi kalau ada anak misalnya nggak sholat, berhak nggak dapat waris? Tidak dapat waris. Kalau hukumnya dia keluar dari Islam. Ya, bahkan apa? Kalau dia bersuami istri, salah satunya tidak sholat dan benar-benar tidak sholat, itu terputus secara otomatis. Dan ini yang sebagian dipegangi oleh para masyayikh, para ulama, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man tarakas sholatan muta'amidan faqad kafara jihad. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah kafir. Seperti Syekh Sulaiman rahimahullah, Syekh bin Baz, ya, Syekh Fauzan dan seterusnya, para masyayikh umumnya, ulama-ulama kontemporer hari ini menghukumi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu enggak harus seluruh sholat. Ya. Orang yang meninggalkan sholat, apalagi yang dia sholatnya cuma setahun 2 kali gitu. Ya, dia meninggalkan sholat 5 waktu, hukumnya kafir yang keluar dari Islam. Nah, tadi resikonya, tadi konsekuensinya. Kalau berpegang dengan. Tetapi ada pendapat yang lain, dan ini yang banyak kemudian diikuti oleh para ustaz-ustaz salaf juga. Itu pendapat jumhur ulama. Yang ini juga kemudian diikuti oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Maka beliau memberikan penjelasan, ditimbang dulu dari 2 keadaan. Apakah orang yang sholatnya ini meninggalkan sholat, dia mengingkari sebagai kewajiban atau tidak? Kalau orang itu meninggalkan sholat, kan kadang ada nih kita misalnya ngajak, ayo sholatlah kita. Nah, dia bilang, aduh, niat sih udah ada nih, cuman susah menggerakinya. Tuh 5 tahun niat aja istiqomah, nggak berubah-berubah, niat aja, udah ada niat tiap aja. Nah, ini masih meyakini kalau sholat sebagai kewajiban. Tapi ada yang ngeyel, ayo sholat. Itu mah wajib buat ente, buat saya mah kagak gitu kan. Nah,
ucapan itu kalau kita tegakkan hujah sama dia, bahwa hati-hati, perkataan itu bisa menyebabkan Anda keluar dari Islam. Kalau dia bilang mau keluar dari Islam, tidak urusan saya, maka dia mutlak keluar dari Islam. Kafir. Ya, kafir. Kan ada, ya, titip salam lah sama Allah. Ya titip salam aja. Diajak sholat titip salam. Memang Allah kawan kamu. Ya. Dijelaskan aja kita sholat biar di surga nanti masuk neraka. Apa ya, pernah nengok surga sama neraka aja. Nah itu macam-macam orang yang ngeyel gitu kan. Nah ini hati-hati. Ya. Jadi kalau dia mengingkari, maka ini sepakat Pak. Orang yang meninggalkan sholat termasuk yang tidak memutlakkan keluar dari Islam pun, ya itu sepakat. Kalau dia mengingkari sebagai kewajiban, maka dia kafir yang keluar dari Islam. Kalau mati walaupun KTP-nya Islam, maka dia nggak boleh disolatkan. Dia nggak boleh untuk dikubur di pemakaman kaum muslimin. Ya itu kalau hukum Islamnya ya. Kalau tata negara kita kan berbeda. Ya siapa kayak ini kubur aja kan, KTP-nya Islam. Maka orang yang kayak gini nanti ya Allah alam dikhawatirkan dia masuk neraka, KTP-nya doang di surga. Ya. Nah itu satu. Ya, tapi kalau dia kemudian meninggalkannya itu, tetap ada keyakinan. Ya, ini ada perbedaan. Meninggalkan secara keseluruhan atau masih ada mengerjakan. Nah, jumhur ulama, artinya kebanyakan para ulama dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan dia hanya masuk dalam kufrun duna kufrin. Kafir dalam amal yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Nah, ini yang banyak dipilih. Makanya ini yang kemudian menjadi sesuatu yang membuat tidak terlalu kerasnya mengambil keputusan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat itu. Karena kalau diambil yang pertama ini luar biasa sekali. Nah, jadi jumhur ulama menyatakan dia kafir tapi tidak keluar dari Islam. Tapi bagaimana dosanya? Dosanya itu sepakat para ulama dibandingkan dengan peminum khamar, pencuri, pezina sampai pembunuh, maka dosa orang meninggalkan sholat itu lebih besar dibandingkan dengan dosa-dosa besar tadi. Jadi dosa meninggalkan ringan itu, sholat itu nggak ringan, walaupun hanya satu waktu. Ya. Lalu bagaimana kalau dia ngerjainnya cuma ngambil paket mingguan hari Jumat, atau paket aizain yang cuma sholat itu doang 2 kali, begitu. Maka di sana ada pendapat dari Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan kalau orang itu setidaknya masih terlihat sholat 5 kali saja, walaupun sholat itu tadi Pak, masih dianggap Islam. Jadi masih boleh disolatkan. Tapi ini bukan pilihan ya, jangan ditiru di rumah. Ya maaf ya Pak ya, seperti itu. Ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Jadi dilihat dulu meninggalkannya karena dasar apa? Kan untuk meyakinkan nggak mungkin kecuali kita mengetahui alasan dia. Apakah dia mengingkari itu sebagai sholat atau malas gitu kan? Ada yang malas kan diajak sholat. Ya nih insya Allah deh nanti doain aja ya, minta doa melulu. Ya, sudah cukup ya? Cukup. Nah, ini satu pertanyaan mudah-mudahan mewakili lebih semua. Ya demikian. Pertemuan berikutnya nanti insya Allah sambung lagi. Nah, nanti insya Allah kita sambung lagi. Soalnya udah dihidangkan di depan ini, jadi nggak tahan ya. Ya. Satu lagi. Satu yang. Satu bonus. Ya silakan Bu. Pak, terkait dosa tadi Pak, Ya. Bagaimana kalau hukumnya kalau jika seorang anak atau seorang istri atau suami yang tidak mengerjakan sholat, padahal kan kalau secara di hari akhir nanti kan akan dipertanggungjawabkan gitu Pak, baik terhadap orang tua ke anak atau terhadap suami ke istrinya, itu bagaimana Pak? Padahal kalau secara ikhtiarnya itu udah diingetin sebagai orang tua, kayak misalkan udah dibawa anaknya ngaji, Sabet. panggil guru agama gitu Pak, tapi suami udah ngingetin istrinya atau sebaliknya istrinya udah ngingetin suaminya, itu gimana Pak? Ya. Kan tugas kita cuma mengingatkan. Bahkan Nabi SAW Fadzakir inama anta mudzakir. Belilah peringatan ya, kamu cuma tugasnya memberikan peringatan. Termasuk kita cuma memberikan ingat saja. Ya. Dan kalau kita sudah melakukan kewajiban itu, insya Allah kita nggak berdosa. Bebas sudah. Misalnya seorang suami mendapatkan istrinya malas sholat gitu ya. Bahkan maaf, mungkin nggak mau menutup aurat misalnya. Ya.
Ya sukanya masih pakai rambut dipirangin biar kelihatan ya. Terus masih suka pakai celana Levi's misalnya gitu. Ya. Legging Ya. Nah, udah gitu pakainya tank top lagi. Tapi suami mengingatkan, terus diingatkan. You can see. Ya. Dia masih sayang lah, masih sayang, dan dia nggak mau ceraikan. Padahal begini Bu, Bapak sekalian, alasan terkuat pengabulan pengajuan cerai ataupun khulu, ya, talak atau khulu, kalau perempuan talak, kalau laki-laki talak, kalau perempuan itu khulu, membebaskan dari ikatan pernikahan seorang suami, seorang laki-laki. Itu yang dikabulkan. Alasan terbesarnya adalah, utamanya itu adalah tidak menjalankan syarat termasuk sholat. Jadi kalau suami tidak sholat, bahkan istri boleh menggugat untuk melakukan khulu. Kalau istri nggak sholat, suami boleh menceraikan dia. Tetapi kalau sabar, tidak mengapa, memberikan nasihat, jadi ladang pahala juga. Nah itu pilihannya. Ya, artinya itu bukan perkara ringan. Tapi kalau suami sudah mengingatkan, istri sudah mengingatkan, misalnya salah satu ada kelalaian, kemudian terhadap anak-anak juga, maka kewajiban itu sudah selesai. Dan orang yang mengingatkan itu, dia dapat berpahala dan tidak berdosa. Tapi orang yang meninggalkan kewajiban ini, dia tetap berdosa. Ya. Jadi nanti di akhirat dituntut pertanggungjawaban, iya, bagi mereka yang sengaja merasa tidak ada kecemburuan terhadap ahli keluarganya yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan disebut salah satu dari golongan yang wala yang zuru ilaihim yaumal qiyamah. Pada hari kiamat Allah nggak melihat orang itu dengan pandangan kasih sayang. Artinya Allah sangat marah. Siapa? Salah satunya Adayut. Adayut itu alladzi yuqiru fi ahlihil khabar. Seorang kepala keluarga, seorang imam yang dia tidak punya kecemburuan, yang dia enjoy, dia tidak pernah merasa marah ketika ahli keluarganya itu melakukan kemaksiatan, termasuk meninggalkan sholat. Ya. Dia nggak pernah mau memberikan nasihat, dia enjoy saja. Anaknya berhubungan sama lawan jenis, ya, bahkan difasilitasi, pacaran jangan di luar, di rumah aja. Nah, kan sekarang gitu, supaya kelihatan lebih beretika, lebih hormat, pacarannya nggak boleh di luar. Ya, ini disediakan di rumah. Udah di rumah, ibu permisi dulu ya ke kamar. Ya mereka operasi. Nah ini jujur saya tanya. Ya mudah-mudahan yang di sini nggak ada ya Bu ya. Jangan nggak ada yang beda. Nah itu seperti itu. Ini yang disebut dengan adayus. Jadi seorang suami yang dia nggak peduli istrinya mau ibadah atau tidak. Seorang ayah dan ibu yang dia nggak peduli dengan keadaan anak-anaknya mau ibadah atau tidak. Nggak didorong untuk sholat, menuntut ilmu, ngaji dan seterusnya. Dia enjoy saja. Bahkan difasilitasi dengan apa? Dengan gadget. Kalau diminta laptop dibeliin, minta HP dibeliin. Tapi dia nggak mau sholat, orang tuanya ya santai-santai saja. Apalagi kalau subuh anaknya tidur, jangan dibangunin, kesian, capek kayaknya. Kan begitu. Nah ini yang seperti ini nanti akan ditanya. Makanya dalam ayat ke-6 surat At-Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini orang-orang yang beriman diingatkan Allah, jaga dulu diri kamu dari api neraka, baru kemudian jaga ahli keluarga. Nah, tapi kalau sudah kita mengingatkan, insya Allah tidak berdosa, bahkan dapat pahala. Nggak apa-apa Vin, kalau udah diingetin nggak apa-apa. Saya kira demikian ya. Ya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Lebih kurangnya salat maaf yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.